Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat datang di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Terima kasih para pendengar karena telah bergabung dengan kami pada hari ini. Nah, para pendengar, jika Anda sudah mendengarkan siaran kami sebelumnya, Anda tahu bahwa di WLC kami lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahweh atau Yah. Itu sebenarnya nama yang digunakan di seluruh Perjanjian Lama. Hanya saja, dalam terjemahan modern kita, nama tersebut telah disembunyikan dengan cara diganti dengan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani terdapat juga gelar-gelar umum. Tuhan atau Allah di dalam bahasa Ibrani adalah El atau Elohim. Ya, benar Mario. Elohim adalah sebutan bagi Yahweh di dalam kisah penciptaan. Betul. Nama Sang Juru Selamat sendiri mengandung nama Yahweh. Pemberian nama seperti ini sering dilakukan pada zaman Alkitab. Ada Abia, atau lebih tepatnya Abiyah, yang artinya Bapakku adalah Yah. Kemudian ada Azriel, yang artinya pertolonganku adalah El. Dan Azasia atau Azaziyah, yang artinya Yahweh yang perkasa. Daniel atau Daniel, El adalah hakimku. Lalu ada Elia atau Eliyah, yang menggabungkan nama dan gelar sekaligus. Artinya Elku adalah Yah. Ya. Sangat indah cara mereka membuat sebuah nama. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahushua, dan secara harfiah berarti keselamatan dari Yahweh. Itulah dia. Bagi kita, dia secara harfiah adalah keselamatan dari Yahweh. Jadi, mari kita lanjutkan. Apa yang Anda ingin bagikan pada hari ini, Doni? Nah, apakah Anda suka teka-teki Mario atau puzzle? Tidak terlalu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka dengan teka-teki, Doni? Ya, terus terang, saya suka. Nah, kalau begitu, saya punya satu untuk Anda. Oh ya? Putri saya menanyakan hal ini kepada saya beberapa hari yang lalu. Apa milik Anda yang lebih banyak digunakan oleh orang lain? Oke, sabar dulu Mario, saya pikir dulu. Oke. Itu milik saya, tetapi orang lain menggunakannya lebih sering dari saya. Iya. Menyerah? Tahan dulu, tunggu. Itu pasti namaku. Nah, Anda benar. Anda pandai dalam hal ini, Doni. Baik, satu lagi. Ya. Orang yang membuatnya tidak menginginkannya, orang yang membelinya tidak membutuhkannya, orang yang menggunakannya tidak mengetahuinya. Apa itu, Doni? Anda membuat saya menyerah pada yang satu ini. Susah sekali nih Mario, apa ini? Peti mati. Oke, saya paham. Seseorang yang membeli peti mati tidak membutuhkannya, dan jika Anda memakainya, Anda tidak mengetahuinya. Nah, mirip seperti teka-teki. Hal yang ingin saya jelaskan hari ini ada hubungannya dengan perjamuan terakhir. Oke. Apakah perjamuan terakhir adalah perjamuan pasca Passover? Atau apakah itu sekedar sebuah jamuan makan biasa, di mana Sang Juru Selamat menetapkan komuni ini sebagai peringatan pada kematiannya? Iya, saya selalu berasumsi bahwa itu adalah perjamuan pasca Passover, Doni. Banyak orang yang seperti itu, Mario. Jadi, mari kita lihat faktanya. Oke. Dalam perjanjian baru, kita memiliki 3 Injil sinoptik. Ketiganya adalah kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Benar. Kita juga punya Injil Yohanes. Nah sekarang, karena catatan Injil memberikan rincian yang berbeda, beberapa orang berpikir Injil sinoptik bertentangan dengan catatan di Injil Yohanes. Iya, saya pernah mendengar itu sebelumnya. Walaupun saya belum benar-benar memperhatikan apa yang dimaksud. Saya hanya berpikir bahwa itu diperdebatkan oleh orang-orang yang masih meragukan Injil. Baiklah, saya pikir kita harus memperhatikan hal ini. Setiap kali seseorang mulai mengklaim bahwa sebuah ayat dari kitab suci bertentangan dengan ayat yang lain, itu merupakan celah bagi setan untuk masuk dan menanamkan keraguan. Dan tahukah Anda, setan tidak akan sungkan untuk melakukan itu. Jadi, apa masalahnya, Doni? Mengapa mereka mengatakan ada kontradiksi? Ini ada hubungannya dengan waktu perjamuan terakhir.
Kitab Yohanes pasal 13 tampaknya menempatkan perjamuan terakhir sebelum hari Paskah Passover, sementara ayat-ayat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas tampaknya menempatkan perjamuan terakhir pada hari Paskah Passover. Saya telah mencetak sejumlah ayat di sini untuk menghemat waktu kita, jadi Anda tidak perlu terlalu sering membolak-balik Alkitab, Mario. Oke. Nah, silakan baca mulai dari ayat yang paling atas. Ini dari kitab Yohanes pasal 13. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Sementara itu, sebelum hari raya Paskah Passover dimulai, Yahusua telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan saat makan malam sudah selesai, Yahusua mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Oke, Doni. Saya tidak melihat ada masalah di sini. Nah, perhatikan kalimat pertama. Sebelum hari raya Paskah Passover dimulai. Mario, seperti yang kita semua tahu, keterangan dalam kalimat pertama ini langsung diikuti dengan pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yahusua. Dan itu terjadi pada waktu perjamuan terakhir. Sekarang, mari kita baca dari Injil Sinoptik, kitab Matius, Markus, dan Lukas. Apa yang mereka katakan? Oke. Ini berasal dari kitab Matius, pasal 26 ayat 17. Di sini dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yahusua kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah Passover bagimu?" Baiklah, Yohanes berkata sebelum hari raya Paskah Passover. Dan kemudian Matius berkata pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Oke, sekarang tolong baca apa yang Markus katakan. Kitab Markus pasal 14 ayat 1 mengatakan, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Nah, ayat ini tidak begitu jelas. Anda harus membacanya dalam konteksnya, dan begitu Anda melihatnya sesuai konteksnya, masalahnya menjadi jelas. Tepat sebelum kejadian ini, dalam kitab Markus pasal 11, Anda mendapati kejadian di mana Yahusua diarak memasuki Yerusalem, yang kemudian diikuti oleh beberapa pasal yang menuliskan pengajaran-pengajaran Kristus. Benar. Lalu muncullah kalimat tadi yang mengatakan, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Nah, peristiwa berikutnya yang tertulis adalah pengurapan Kristus di Betania, di rumah Simon si penderita kusta. Jadi Anda punya beberapa hari yang benar-benar penuh dengan aktivitas di sini. Oke, bagaimana dengan Lukas? Apa yang Lukas katakan? Kitab Lukas pasal 22 ayat 7-9 mengatakan, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yahusua menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jadi, disinilah kita mendapatkan apa yang tampak sebagai kontradiksi dalam catatan Injil. Dan itulah mengapa begitu banyak orang yang bingung dengan hal ini. Iya, kedengarannya kontradiktif. Ya. Tapi Anda mengatakan ini tidak kontradiktif. Tidak, kebenaran tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan setan menanamkan keraguan. Oke. Jika Anda menemukan sesuatu yang tampak kontradiktif, ya itu berarti pemahaman Anda belum lengkap, atau Anda telah salah berasumsi pada suatu titik. Karena ketika Anda menggali lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa kebenaran selalu selaras. Dan itu juga yang terjadi dengan hal ini. Orang-orang percaya bahwa perjamuan terakhir adalah perjamuan Paskah Passover. Dan itu disebabkan karena sebuah asumsi lama yang menganggap bahwa hari orang Ibrani dimulai saat matahari terbenam, dan bukan saat fajar. Oh, jadi saya paham sekarang. Karena jika Sang Juru Selamat disalibkan pada hari ke-6 dalam sebuah minggu, dan kitab suci memang berkata demikian, maka jika hari itu dimulai pada saat matahari terbenam, maka malam sebelumnya secara teknis akan dianggap sebagai hari Paskah Passover. Iya, benar. Nah, sekarang kita sudah tahu dari ayat lain dalam Alkitab bahwa hari dalam Alkitab sebenarnya dimulai pada saat fajar, bukan pada saat matahari terbenam. Dan ketika Anda melihat bukti bahwa perjamuan terakhir bukanlah perjamuan Paskah Passover, maka kita sekarang memiliki bukti tambahan bahwa hari itu dimulai pada saat fajar, bukan pada saat matahari terbenam. Oke, para pendengar, kami sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Jika Anda melewatkan program itu, Anda masih dapat mendengarkannya. Buka saja situs web kami, klik ikon radio WLC, pilih Bahasa Indonesia, dan carilah program yang berjudul Menurut Kitab Suci, Kapankah Hari Dimulai? Anda juga dapat menonton videonya di channel YouTube WLC. Ketika Anda mengetahui bahwa hari dalam kitab suci dimulai pada saat fajar, maka akan segera menjadi jelas bahwa jika Sang Juru Selamat dibunuh pada hari Paskah Passover, dan memang begitulah faktanya, maka perjamuan terakhir tersebut tidak mungkin terjadi pada hari Paskah Passover. Baik,
Tetapi bagi mereka yang belum memiliki kesempatan untuk meneliti kapan hari dimulai, Dalam kondisi itu berasumsi bahwa perjamuan terakhir terjadi di hari pasca Passover tetaplah menjadi sebuah masalah. Pertama, keempat Injil mengacu pada hari penyaliban sebagai hari persiapan. betulkah? Iya, jadi ini menunjukkan bahwa perjamuan malam pasca Passover yang harus dipersiapkan pada saat itu belumlah disantap. Banyak pemelihara Sabat saat ini yang merujuk hari ke-6 dalam sebuah mingguan Alkitab sebagai hari persiapan. Nah, dengan kata lain, itu adalah hari di mana Anda mempersiapkan hari Sabat. Benar, begitulah yang kami lakukan di rumah kami, Doni. Ya, kami juga sebenarnya seperti itu. Tapi pada zaman Alkitab mereka tidak menjalani hari ke-6 seperti itu. Dalam kitab suci, hari ke-6 disebut sebagai hari persiapan, tercatat hanya untuk tanggal 14 Abib atau pada hari pasca Passover. Sekarang, kita tahu dari kitab Keluaran pasal 12 bahwa perjamuan pasca Passover dimakan pada malam hari. Sehingga hari ketika mereka bersiap-siap untuk pasca Passover disebut sebagai hari persiapan. Oke, mari kita lihat ayat-ayat dalam Injil yang merujuk pada hari penyaliban sebagai hari persiapan. Baik, sebenarnya itu sudah ada di dalam kertas yang saya print itu, Mario. Nah, ini dia. Nah, silakan dibaca, Mario. Baiklah, kitab Matius pasal 27 ayat 62 mengatakan, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Jadi saat itulah mereka meminta Pilatus untuk menjaga makam sampai hari ketiga. Benar. Nah, orang Yahudi sama seperti orang Romawi, menghitung secara inklusif. Jadi hari pertama adalah hari persiapan, yaitu waktu di mana Yahusua mati dan dikuburkan. Hari kedua adalah Sabat hari ke-7. Dan hari ketiga sebenarnya adalah hari pertama dalam minggu itu ketika Yahusua dibangkitkan. Oke, silakan lanjut bacakan lagi, Mario. Apa berikutnya? Kitab Markus pasal 15 ayat 42 hingga 43. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yahusua. Mario dan para pendengar, Anda lihat, itu sudah sangat jelas. Hari persiapan adalah hari sebelum hari Sabat. Benar. Oke. Kitab Lukas pasal 23 ayat 53 hingga 54. Bagian ini berbicara tentang penguburan Kristus. Di sini dikatakan, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ini menarik. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 31 juga menuliskan sangat jelas. Di sini dikatakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi, dalam setiap ayat itu, kita mendapati hari setelah perjamuan terakhir adalah hari persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk pasca Passover. Nah, Mario dan para pendengar, lihat, seluruh alasan mayat itu harus diturunkan dengan cepat dari salib adalah karena hari itu adalah hari persiapan untuk perjamuan malam pasca Passover. Dan juga karena keesokan harinya, yaitu hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, adalah Sabat yang besar. Dan perjamuan terakhir dimakan sehari sebelum Yahusua disalibkan. Jadi, yang Anda maksud adalah, jika seandainya perjamuan terakhir adalah perjamuan pasca Passover, maka hari berikutnya tidak akan berulang kali disebut sebagai hari persiapan. Iya, tepat. Tapi masih ada lagi. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika dia pertama kali melihat Kristus? Nah, bagaimana dia mendeskripsikannya? Dia berkata, lihat, anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Ya, benar. Sekarang, jika perjamuan terakhir telah dimakan pada saat perjamuan pasca Passover resmi yang sebenarnya, maka simbolisme indah Yahusua sebagai anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia akan hilang. Simbolisme yang indah di mana darah Yahusua dilambangkan sebagai darah anak domba pasca Passover yang olehnya kita diselamatkan akan menjadi hilang ketika dia tidak mati pada waktu pengorbanan petang pada hari pasca Passover. Ya, saya belum pernah benar-benar memikirkannya seperti itu, tapi itu sangat masuk akal. Wow, indah sekali. Kita akan istirahat dulu sejenak, dan ketika kita kembali, kita akan membicarakan hal ini lagi. Para pendengar, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance,
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doktrin Trinitas atau Tritunggal adalah salah satu dogma dasar kekristenan. Dengan hanya sedikit pengecualian, sebagian besar dunia Kristen percaya pada ketuhanan Tritunggal. Doktrin ini sudah tersebar luas, sehingga beberapa denominasi yang menolaknya tidak dipandang lagi oleh orang lain sebagai pengikut agama Kristen yang sebenarnya. Fakta yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ketuhanan Tritunggal sama sekali tidak didukung oleh kitab suci. Doktrin ini berasal dari paham penyembah berhala kuno. Satu-satunya ayat kitab suci yang mengacu pada ketuhanan Tritunggal telah terbukti adalah merupakan ayat tambahan yang baru dimasukkan hampir 1000 tahun setelah Kristus. Untuk mempelajari kebenaran tentang ajaran ini, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Pilih bahasa Indonesia dan dengarkanlah episode yang berjudul Satu Yahwa versus Ketuhanan Tritunggal. Pelajarilah kebenaran karena doktrin salah ini telah menyembunyikan kasih Bapa. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Ketika Anda mempelajari kitab suci dengan cermat, sebuah kebenaran yang mengejutkan mulai terungkap, dan itu adalah bahwa ternyata perjamuan terakhir bukanlah perjamuan pasca Passover. Sekarang, kita tidak punya waktu untuk membahas lebih detail tentang catatan yang diduga kontradiktif tentang waktu perjamuan terakhir seperti yang diberikan dalam kitab Injil. Tetapi saya ingin menegaskan ulang bahwa kebenaran tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Oke, mari kita rencanakan di program mendatang untuk membahas ayat-ayat tersebut, Doni. Tolong masukkan dalam rencana program selanjutnya. Saya sendiri ingin mengetahui bagaimana penjelasan atas itu semua. Baik, kita akan membahasnya secara detail pada program selanjutnya. Cukup ketahui bahwa ada sebuah penjelasan yang sangat logis dan masuk akal terkait hal itu, dan yang paling penting, penjelasan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Oke, ada bukti tambahan bahwa perjamuan terakhir bukanlah perjamuan pasca Passover kuno. Dan saya ingin kita membahasnya sekarang. Baiklah. Oke Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 13. Baik. Mario dan para pendengar, kitab Yohanes pasal 13 dengan jelas menunjukkan bahwa pada saat mereka menyantap perjamuan terakhir, perjamuan pasca Passover belumlah dilaksanakan. Ini adalah poin pentingnya, karena ini membuktikan secara meyakinkan bahwa perjamuan terakhir bukanlah perjamuan pasca Passover. Di mana Anda mendapatkan itu, Doni? Saya tidak melihat itu di sini. Baik, akan saya tunjukkan Mario. Dan begitu Anda melihatnya, Anda akan heran mengapa Anda selama ini bisa menganggap perjamuan terakhir adalah perjamuan pasca Passover yang sebenarnya. Oke. Tapi pertama-tama, mari kita definisikan sebuah istilah. Perjamuan pasca Passover biasanya disebut sebagai hari raya, karena itu mengawali hari raya roti tidak beragi. Nah sekarang, pada perjamuan terakhir, Anda pasti ingat, Yahusua mengumumkan bahwa salah satu dari 12 muridnya akan mengkhianatinya. Hal itu membuat para murid tidak nyaman dan merasa bingung. Iya. Mari kita baca perihal tersebut, mulailah dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 23 dan setelahnya. Baiklah, di sini dikatakan, seorang di antara murid Yahusua, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yahusua itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuan, siapakah itu?" Jawab Yahusua, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Pada saat ini, Yudas telah sepenuhnya bertekad untuk mengkhianati Sang Juru Selamat. Kitab suci memberitahu kita bahwa setan telah sepenuhnya mengendalikan Yudas, mulai dari saat ini. Jadi, Yahusua mengatakan sesuatu kepada Yudas yang tidak dimengerti oleh murid-murid yang lain. Kesalahpahaman di pihak para murid inilah yang mengungkapkan bahwa perjamuan terakhir pada kenyataannya bukanlah perjamuan pasca Passover. Oke, di kertas itu saya telah mencetak 3 ayat berikutnya. Dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 27 sampai 29. Dalam 4 versi yang berbeda. Nah, tolong bacakan semuanya Mario. Baiklah, mari kita lihat di sini. The New King James Version mengatakan, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yahusua berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.' Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yahusua mengatakan itu kepada Yudas.
karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yahusua menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Oh, ini ayat yang menarik, Doni. Nah, benar kan? Oke, selanjutnya apa Mario? Baca saja ayat 29, itu sudah cukup. Baiklah, versi King James mengatakan, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yahusua menyuruh dia membeli apa-apa yang akan diperlukan untuk menghadapi perayaan itu. Oke, lanjut. The New American Standard Bible mengatakan, ada yang menyangka karena Yudas memegang kas, bahwa Yahusua menyuruh dia membeli apa-apa yang dibutuhkan untuk perayaan itu. Nah, yang terakhir, Complete Jewish Bible mengatakan, ada yang menyangka bahwa karena Yudas bertanggung jawab pada kas, maka Yahusua menyuruh dia membeli hal-hal yang dibutuhkan untuk perayaan itu. Nah, Mario dan para pendengar, jika mereka baru saja menyelesaikan perjamuan Paskah Passover, akankah para murid mengira Yahusua meminta Yudas untuk membeli sesuatu untuk perjamuan Paskah Passover? Tidak, tentu saja tidak. Dan Anda benar, saya menjadi heran mengapa saya tidak pernah melihat dan menyadari hal ini sebelumnya. Masih ada lagi, Mario. Dalam budaya Ibrani, ragi adalah simbol dosa. Hal ini sudah berlangsung dari masa keluaran sampai hari ini. Mereka yang merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan membuang semua ragi dari rumah mereka selama minggu itu. Ya, saya suka dengan simbol. Anda dapat mengemas lebih banyak makna ke dalam sebuah simbol. Ambillah ragi ini sebagai contoh. Putri sulung saya telah belajar cara memanggang roti. Saya tentu saja telah menikmati hasil kerja kerasnya. Bahkan mungkin saya sedikit berlebihan memakannya. Ya, Anda selalu dapat membawanya beberapa ke tempat kerja sebagai makanan selingan. Saya juga suka roti buatan sendiri. Ya, dia menjadi semakin baik dalam melakukannya, selama dia tidak menggunakan garam sebagai pengganti gula. Yeah. Nah, karena itu saya jadi tahu bahwa tidak perlu banyak ragi untuk mengubah semangkuk besar adonan. Yeah. Itu adalah sebuah simbol dosa yang besar, karena bahkan hanya dengan satu dosa kecil yang dibiarkan dan melekat, dapat menuntun pada pemberontakan yang lebih besar lagi. Ya, benar. Itu adalah ilustrasi yang bagus tentang dosa. Ragi juga merupakan simbol dari ajaran yang salah, yang tentu saja dapat menyebabkan dosa. Yahusua sendiri juga menggunakan ragi sebagai simbol dengan cara ini. Nah, Mario silakan baca kitab Matius pasal 16. Mulailah dari ayat 6. Mari kita membacanya sesuai konteks. Yahusua berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Tapi Yahusua mengetahui apa yang mereka perbincangkan, lalu berkata, belum jugakah kamu mengerti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yahusua menggunakan ragi sebagai sebuah simbol untuk doktrin palsu manusia yang ditinggikan oleh orang Farisi dan orang Saduki melebihi hukum Yahwa. Ya, doktrin palsu manusia masih mempengaruhi sistem kepercayaan sampai saat ini. Ya. Ada kredo dan dogma dalam agama terorganisir yang seringkali tidak lebih dari sekedar sebuah tradisi yang didasarkan pada asumsi yang salah. Itulah mengapa kita masing-masing perlu mempelajari keyakinan kita dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kita tidak menerima kesalahan sebagai kebenaran dengan acuh tak acuh. Hanya karena suatu keyakinan telah dipegang selama ratusan tahun, hal itu tidak kemudian menjadikannya benar. Hal itu tidak otomatis menjadikannya alkitabiah. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran, seluruh kebenaran dan hanya kebenaran, maka Anda harus memeriksa sendiri keyakinan-keyakinan Anda. Apakah sudah sesuai dengan kitab suci atau tidak? Benar. Baik, kembali ke perjamuan terakhir. Sekali lagi, ragi harus disingkirkan dari rumah pada hari persiapan atau pada tanggal 14 Abib. Ya, dan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, itu adalah hari penyaliban Kristus. Hari di mana perjamuan Paskah Passover disantap pada waktu malam. Iya, benar. Sekarang kita tahu bahwa daging domba Paskah Passover selalu disantap dengan roti tidak beragi. Benar. Itu adalah sebuah simbol yang indah dari Yahusua, sang roti hidup yang tidak mengenal dosa. Jadi apa arti dari hal itu bagi kita, Mario? Nah, jika perjamuan terakhir sebenarnya adalah perjamuan Paskah Passover, maka roti yang mereka makan pada saat perjamuan terakhir itu haruslah roti yang tidak beragi, ya kan? Ya, tepat. Tapi inilah kejutannya. Roti yang dimakan di dalam perjamuan terakhir adalah roti yang beragi, dan bukan roti yang tidak beragi. Sungguh? Iya, dan itu bisa dibuktikan. Mario dan para pendengar, dalam bahasa Ibrani,
Hanya ada satu kata untuk frase roti beragi. Dan demikian juga untuk frase roti tidak beragi, yang hanya memiliki satu kata Ibrani. Di dalam bahasa Indonesia, karena kita tidak punya kata khusus untuk keduanya, maka untuk menyampaikan konsep ini kita perlu menambahkan kata tidak untuk membedakannya. Namun dalam bahasa Ibrani, masing-masing dari konsep tersebut memiliki katanya masing-masing. Hal yang sama juga terjadi dalam bahasa Aram dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, roti tidak beragi adalah matzah. Roti beragi adalah lehem. Dalam bahasa Aram, roti tidak beragi adalah patire. Sedangkan roti beragi adalah lakma. Dan dalam bahasa Yunani, roti tidak beragi adalah azumos. Sedangkan roti dengan ragi adalah artos. Oh, kata-katanya benar-benar berbeda. Iya, benar. Dan karena itulah hal ini menjadi menarik. Ketika berbicara tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi, selalu dan tanpa terkecuali, Alkitab menggunakan kata untuk roti tanpa ragi. Roti yang tidak dibumbui ragi. Di dalam Perjanjian Lama? Iya, di dalam Perjanjian Lama dan Baru. Setiap kali disebutkan Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka kata yang selalu digunakan adalah kata untuk roti tanpa ragi. Jadi dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa jika perjamuan terakhir adalah Paskah Passover, maka kata-kata dalam bahasa Aram dan Yunani yang mengacu pada roti yang dibagi-bagikan oleh Sang Juru Selamat kepada para murid adalah kata-kata yang sama yang digunakan untuk roti tidak beragi. Iya, benar. Anda sudah mengerti. Nah, sekarang ketika Anda kembali dan melihat, setiap kali Perjanjian Baru menyebutkan roti yang dimakan pada perjamuan terakhir, maka akan selalu menggunakan kata untuk roti beragi, roti yang dibumbui ragi. Betulkah? Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Mari kita mulai dengan kitab Matius, pasal 26 ayat 26. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Dan ketika mereka sedang makan, Yahusua mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Jadi, Doni, Anda mengatakan bahwa ini adalah roti beragi. Iya, carilah kata roti dalam kamus konkordansi Alkitab. Maka Anda akan menemukan bahwa kata aslinya adalah artos atau roti beragi, roti dengan ragi. Sekarang apa yang dikatakan di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 22? Dan ketika Yahusua dan murid-muridnya sedang makan, Yahusua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan kitab Lukas pasal 22 ayat 19? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekali lagi keduanya menggunakan kata artos, kata Yunani untuk roti beragi. Bagaimana dengan kitab Yohanes, Doni? Yohanes tidak berbicara tentang roti. Sebaliknya dia berbicara tentang pembasuhan kaki. Tapi Paulus berbicara sedikit tentang perjamuan terakhir. Oke, tolong bacakan kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yahusua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Wow, Paulus juga. Iya, Paulus juga menuliskan hal yang sama. Kisahnya sesuai dengan pilihan kata dalam kitab Injil. Roti yang digunakan adalah roti beragi. Baik, Mario, teruslah membaca kitab 1 Korintus tadi. Sekarang baca ayat 26-28 dan setiap kali Anda membaca kata roti, sadarilah bahwa Paulus menggunakan kata untuk roti beragi. Baik, di sini dikatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Jadi, perjamuan terakhir adalah tidak mungkin merupakan perayaan Paskah Passover. Karena jika memang seperti itu, maka roti yang digunakan haruslah roti yang tidak beragi. Sehingga jelaslah bahwa perjamuan terakhir terjadi sehari sebelum Hari Raya Paskah Passover. Oke, saya punya satu pertanyaan singkat, Doni. Mengapa Yahusua menggunakan roti beragi untuk melambangkan dirinya sendiri, sedangkan dia tidak berdosa? Dan ragi adalah simbol dari dosa. Pertama, roti itulah yang mereka miliki saat itu. Meskipun dia pasti bisa meminta agar roti tidak beragi yang disajikan pada saat makan. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah simbolisme. Ya, Anda benar. Yahusua tidak berdosa, tapi bacalah kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dan lihat apa yang dikatakannya. Baiklah, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Yahusua tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa kita. Benar. Yahusua tahu bahwa dia akan mati ketika perjamuan Paskah Passover tiba. Perjamuan terakhir adalah makanan terakhirnya sebelum penyalipannya. Dia mati pada hari Paskah Passover, tepat pada saat pengorbanan petang dilakukan. Ini adalah pembunuhan yang sempurna dari apa yang sudah disimbolkan. Dia adalah penggenapan akhir dari semua domba yang dikorbankan sejak kejatuhan manusia. Benar. Paulus memahami simbolisme ini dan dia menjelaskannya dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 6-9. Nah, tolong bacakan untuk kita, Mario. Sekali lagi, Yahusua tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa kita dengan menjadi anak domba Yahwa yang menebus dosa-dosa kita. Baik, kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 6-8. Di sini dikatakan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sekali lagi, Yahusua adalah pengganti kita. Dan sebagai pengganti kita, dia menanggung dosa kita. Hasilnya adalah semua yang percaya padanya bisa diselamatkan. Benar. Kebenarannya yang tak bernoda diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau menerima dengan iman pengorbanannya untuk kita. Inilah inti dari perayaan Paskah Passover. Kita telah di Passover dengan aman, dan tuntutan hukum yang telah dilanggar dibayar dengan darahnya yang tertumpah atas nama kita. Ketika kita makan roti tidak beragi untuk mengenang Yahusua, kita memberitakan kematiannya sampai dia datang. Kita memperingati pemberian terbesar yang pernah diberikan kepada umat manusia, anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Indah, sangat indah. Anda tahu, setiap kali saya membuka Alkitab, selalu ada hal baru untuk dipelajari. Nah, para pendengar, setelah jeda sejenak, kita akan melihat kotak surat harian kita. Jadi, tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda mendengar tentang janji yang terkandung dalam nama Yahwa? Jika belum, Anda tidak sendiri. Setan telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran yang kuat ini dari pikiran orang-orang. Dia tahu kekuatan janji yang terkandung dalam nama Yahwa. Dia tahu bahwa pengetahuan ini dikombinasikan dengan kuasa yang melekat dalam nama ilahi tersebut akan membuka semua perbendaharaan surga. Janji yang paling kuat di seluruh alam semesta hanya diketahui oleh segelintir orang. Tetapi surga sedang menanti untuk memberkati setiap orang yang mau memanggil janji yang ada dalam nama Yahwa. Pelajarilah agar Anda juga mengetahuinya. Buka worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Kemudian carilah episode yang berjudul Janji yang Paling Kuat di Alam Semesta. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Oke Doni, Ya, pendengar kita yang bernama Selma Angel dari Oldenburg, Jerman mengirimkan pertanyaan kepada kita. Dia berkata, baru-baru ini saudara perempuan saya diyakinkan bahwa sebagai wanita Kristen yang saleh, kita harus menutupi rambut kita. Dia hampir meyakinkan ibu kami bahwa dia harus mengenakan kerudung juga. Saya sendiri belum tahu apa yang harus dipercaya. Alkitab tampaknya dengan jelas mengatakan bahwa wanita harus mengenakan kerudung.
Tetapi apakah itu hanya karena perihal budaya? Suami saya berkata bahwa dia akan mendukung saya dalam apapun yang saya yakini benar, tapi saya tahu dia tidak akan menyukai perubahan seperti itu. Saya sangat menghargai apapun yang dapat Anda bagikan untuk mengklarifikasi masalah ini. Oke, menurut pengamatan saya, ini adalah gerakan yang berkembang di antara orang-orang Kristen ultra konservatif. Dan ini didasarkan pada sebuah ayat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11. Sebelum kita membukanya, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah perihal khusus untuk para perempuan yang hidup dalam budaya di mana menutupi kepala adalah kebiasaan normal. Ada banyak budaya di seluruh dunia di mana wanita masih menutupi kepala mereka. Ya, itu budaya. Persoalan Selma ini berbeda. Dia tinggal di Eropa. Bukan bagian dari budaya barat bagi wanita untuk menutupi kepala mereka. Pertanyaannya sederhana. Apakah Alkitab mengharuskan wanita untuk menutupi kepala mereka? Iya, Anda benar. Ini bukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang barat, tetapi saya telah melihat bahwa sudah semakin banyak wanita Kristen yang melakukannya. Seluruh perihal ini muncul dari nasihat yang diberikan Paulus kepada orang-orang di Korintus mengenai situasi khusus yang mereka hadapi. Tetapi dari sini, banyak orang percaya yang taat telah berasumsi bahwa para wanita di zaman sekarang pun harus menutupi kepala mereka. Tapi di sepanjang zaman, ada hal yang lebih dari sekedar menutupi rambut perempuan. Orang-orang yang mempercayai hal ini biasanya juga mengajarkan bahwa para perempuan harus berada di bawah otoritas laki-laki. Ini, kata mereka, adalah pelindung yang dalam tanda kutip benar, yang dilambangkan dengan kain yang dia gunakan untuk menutupi rambutnya. Tebakan saya itu adalah perkataan seorang laki-laki pada istrinya. Lalu bagaimana dengan wanita lajang? Apakah hal itu juga berlaku untuk mereka? Mereka yakin aturan itu juga berlaku bagi yang lajang. Mereka mengajarkan bahwa seorang gadis dilindungi oleh kepemimpinan ayahnya. Ketika dia menikah, peran otoritas itu berpindah ke suaminya. Jika dia tetap tidak menikah, dia masih dibawahi oleh ayahnya. Ini adalah sudut pandang patriarki yang sangat tradisional. Dan sepertinya Anda tidak setuju, Doni, ya kan? Menurut saya ini adalah kesalahan penafsiran pada apa yang dikatakan Paulus dalam perikop ini. Dan ini dapat menyebabkan pelecehan rohani. Oke, mari kita mulai dengan melihat beberapa prinsip Alkitabiah. Mario tolong buka dan bacakan kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 20. Oke. Ini adalah prinsip dasar yang harus selalu kita ingat setiap kali memutuskan apakah seseorang dapat, dalam tanda kutip, melindungi atau mempraktikkan otoritas atas orang lain. Baik, di sini dikatakan, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Adonai Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Kita tidak boleh memberikan otoritas atas jiwa kita sendiri kepada beberapa manusia lain. Benar. Dan itu terlalu sering terjadi dengan keyakinan bahwa seorang wanita perlu dalam tanda kutip ditutupi oleh otoritas dari kerabatnya yang laki-laki. Mereka akan berargumen bahwa kerabat itu adalah orang yang saleh. Tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana jika dia menikah dengan pria yang egois? Atau yang selalu hidup dalam dosa? Iya, tapi ayat tadi mengatakan bahwa sekalipun mereka adalah orang saleh, kita pun tidak boleh mengandalkan mereka. Bahkan jika itu adalah Daniel atau Ayub, dua orang yang sangat saleh. Iya, benar. Karena kita semua bertanggung jawab kepada Yahwa untuk jiwa kita sendiri. Contoh lainnya adalah Deborah. Kita bisa melihat kisahnya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4. Dia adalah seorang istri, dia juga adalah seorang hakim, dan orang-orang mendengarkan dia. Laki-laki dan perempuan mendengarkan dia. Dia tidak menerima perintah dari suaminya. Dia menerima perintah langsung dari Yahwa. Jadi, jika Paulus tidak mengatakan bahwa wanita harus menutupi rambut mereka atau berada di bawah otoritas seorang pria, lantas apa yang Paulus maksud sebenarnya? Apa interpretasi yang benar dari pasal tersebut, Doni? Baik, mari kita baca dulu kitab 1 Korintus pasal 11, ayat 3-16. Oke, di sini dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Yahwa. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Yahwa. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki.
Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Yahwa tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Yahwa. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Yahwa dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Yahwa tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Sekali lagi, kitab 1 Korintus ditulis untuk membahas masalah yang dihadapi orang-orang percaya di Korintus. Salah satu persoalan dari hal ini adalah, apakah seorang wanita harus menutupi kepalanya di gereja? Sebuah pertanyaan ini muncul karena salah satu tradisi Yahudi adalah bahwa laki-laki, kepala keluarga, selalu menutupi kepala saat memasuki rumah ibadah. Mengapa? Apa signifikansinya? Nah, signifikansinya ada dua. Pertama, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yahwa. Dan kedua, untuk menunjukkan rasa bersalah dan malu akibat dari dosa-dosa mereka. Paulus, seperti yang kita semua tahu, sangat menentang legalisme tradisi Yahudi. Akibatnya, dia menentang demonstrasi legalistik dari kesalahan karena orang percaya dibenarkan oleh iman. Mereka berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah mereka tidak pernah berdosa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan para wanita? Haruskah mereka berkerudung di dalam gereja atau tidak? Paulus menjawab dengan mengubah situasi menjadi analogi rohani. Sebagai klarifikasi, di ayat 16, Paulus menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, tetapi, jika ada orang yang mau membantah, atau dengan kata lain jika ada orang yang mau berdebat soal itu, kami, maupun jemaat-jemaat Yahwa, tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi, dia di sini berkata, tidak, Anda tidak harus berkerudung. Tidak ada kebiasaan seperti itu. Jika para wanita ingin melakukannya, baiklah. Itu mungkin kebiasaan mereka. Tetapi tentu saja tidak ada persyaratan bahwa mereka harus melakukannya. Baiklah, tapi maaf, saya belum sepenuhnya paham. Saya belum melihat analogi yang Anda maksud di sini, Doni. Kita tahu bahwa Paulus tidak sedang membahas kerudung atau kain penutup secara fisik ketika dia berbicara tentang seorang wanita yang kepalanya tertutup. Karena Paulus sudah tahu bahwa wanita telah memiliki kerudung. Oke, apa dan di mana, Doni? Di ayat 15 dia berkata, adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Lantas, apa analoginya? Analoginya di sini adalah bahwa Paulus berbicara tentang kerudung rohani. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 menyatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Yahwa, yang mengambil nasihat tapi bukan daripadaku, yang bertudung dengan sebuah kerudung, tetapi bukan dengan rohku, sehingga mereka bisa melakukan dosa demi dosa. Ayat ini mengungkapkan bahwa Yahwa adalah yang menudungi kita. Kita seharusnya tidak mencari penudung selain dari rohnya sendiri, dan tentunya bukan juga dari manusia lain. Baik itu pendeta, suami, atau ayah kita. Baik, sekarang buka kitab Mazmur pasal 104 dan bacalah 2 ayat pertama. Ini adalah bagian lain yang berbicara tentang penudung dari Yahwa. Pujilah Yahwa, hai jiwaku, o Yahwa Elohku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang bertudungkan terang seperti kain. Yahwa berpakaian atau bertudung dengan keagungan, semarak, dan juga terang. Dan di mana ada terang, maka di situ tidak akan ada kegelapan atau dosa. Penudung yang dibicarakan oleh Yahwa adalah rohnya, roh terang dan kebenaran. Sekarang dengan pemahaman ini, mari kita kembali membuka dan membaca kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 4. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Paulus berbicara secara simbolis di seluruh ayat ini. Dia tidak mengacu pada kepala fisik seorang laki-laki di sini, karena dia baru saja berkata di ayat 3, aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi di sini Paulus hanya berkata, Kristus adalah kepala kita. Jika kita menutupi Kristus sehingga kehadirannya tidak terlihat dalam hidup kita, maka kita sebagai orang Kristen sedang menghina dia. Benar, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, tepat. Jika orang-orang menggunakan nama Kristus dan mengaku sebagai pengikutnya, tetapi mereka hidup dengan tidak menghormati dia,
maka mereka menudungi kemuliaan Yahwa yang akan bersinar melalui mereka. Baik, tapi bagaimana dengan para perempuan, Doni? Di ayat 3, Paulus berkata, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Yahwa. Benar. Ini bukanlah sebuah rantai komando karena kita tahu bahwa Yahwa berbagi kemuliaannya dengan Sang Juru Selamat. Meskipun Yahwa adalah kepala dari sang anak. Oleh karena itu, seorang suami yang benar-benar saleh tidak akan memaksakan dan mendominasi istrinya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggikannya, untuk memperlakukan dia dengan hormat sebagai pribadi yang sepadan dengannya, sama seperti Yahwa meninggikan Kristus. Benar, kepemimpinan sejati diperoleh melalui kasih yang rela berkorban yang diberikan kepada pribadi yang ditudungi. Begitulah Kristus mengasihi gereja dan begitulah seharusnya seorang laki-laki mengasihi istri mereka. Ya, sekarang wanita menudungi kepala mereka, yaitu suami mereka, melalui kata-kata mereka. Di mana Anda mendapatkan itu, Doni? Dalam kitab Mazmur pasal 140, tolong baca ayat 8-10 Mario. Ya Yahwa Adonaiku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertempuran. Ya Yahwa, jangan penuhi keinginan orang fasik. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menudungi atau menimpa mereka. Jika seorang wanita mengaku sebagai seorang Kristen, namun dengan kata-kata dia mengungkap atau tidak menudungi kepalanya, suaminya, maka itu berarti dia tidak menghormati suaminya itu. Dan dengan tindakan itu, dia tidak menghormati Kristus. Kebanyakan wanita menyukai rambut mereka. Mereka tidak akan pernah rela mencukurnya. Namun dalam analogi Paulus, itulah yang mereka lakukan ketika mereka menggunakan kata-kata mereka untuk bergosip tentang suami mereka, untuk berbicara tidak hormat atau merendahkan mereka dengan cara apapun. Ini mempermalukan suami mereka, dan itu mempermalukan Yahwa. Para istri harus menutupi atau menudungi kelemahan suaminya, bukan mengungkap atau tidak menudungi mereka. Ya, itulah satu-satunya hal yang selalu saya hargai dari istri saya. Ya. Kami pernah berselisih paham, tapi dia selalu sangat berhati-hati untuk tidak bergosip dengan teman-temannya tentang saya di belakangku. Dia setia dan dia selalu berusaha sebaik mungkin ketika dia membicarakan tentang saya kepada teman-teman kami. Saya sangat menghargai dia akan hal itu. Dia menghormati Anda, kepala dalam pernikahannya, dan dengan bertindak dengan hormat seperti itu, dia menghormati Kristus. Benar. Nah, inilah poin yang dinyatakan Paulus dalam perikop ini. Dia tidak mengatakan bahwa para perempuan harus selalu mengenakan kerudung di atas kepala mereka. Betty Miller, seorang penulis Kristen, melalui tulisannya pernah berkata, satu cara kita dapat membedakan antara ajaran yang salah dan yang benar adalah dengan memeriksa buahnya. Apakah itu membawa kebebasan atau legalisme dan perbudakan? Mario dan para pendengar, masalah yang timbul dari menafsirkan kitab 1 Korintus pasal 11, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, adalah bahwa dengan melakukan itu mereka menjadi legalis, nyaris tanpa mereka sadari. Benar. Anda tahu, jika seorang saudara perempuan kita merasa sedikit lebih unggul dari saudara perempuan lain, karena dia menutupi rambutnya sementara yang lain tidak melakukannya, maka itu adalah legalisme. Dan jika dia merasa dia harus berada di bawah otoritas laki-laki manapun, dan bukan di bawah Kristus, maka itu adalah perbudakan. Iya, poin yang bagus, Doni. Sangat mudah untuk merasa lebih tinggi dalam kondisi legalis seperti itu. Dan ini dapat diterapkan pada banyak hal dalam kehidupan Kristen. Orang yang vegetarian bisa merasa lebih unggul daripada mereka yang makan daging. Sedangkan mereka yang vegan merasa lebih unggul daripada mereka yang vegetarian. Tindakan apapun yang membuat kita merasa lebih unggul dalam perjalanan kekristenan kita adalah legalisme. Dengan melakukan itu, sama artinya dengan mencoba atau berusaha mendapatkan jalan kita ke surga dengan usaha kita sendiri. Ketika pada kenyataannya, keselamatan, pembenaran, dan pengudusan adalah semuanya anugerah. Baiklah para pendengar, silakan terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Buka world/chance.com dan klik hubungi kami. Membaca pesan-pesan dari Anda adalah selalu menyenangkan bagi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Hana senang menjadi pemandu sorak dan dia masuk ke dalam tim pemandu sorak sekolahnya di tahun keduanya di sekolah menengah.
Pada suatu hari dalam sebuah aksi, terjadi sesuatu yang tidak beres. Hana menangkap teman setimnya yang memperagakan lompatan tinggi di atasnya. Hana mendengar suara aneh saat gadis yang ditangkapnya itu mendarat di pelukannya. Awalnya semua orang mengira Hana akan segera pulih seperti sedia kala dalam beberapa hari. Tetapi 3 minggu kemudian, Hana sudah sangat kesakitan saat mencoba bergerak. Jadi dia pun memulai serangkaian kunjungan ke dokter, mulai dari ahli bedah sampai ahli terapi fisik. Setelah melakukan pemindaian tulang, 2 kali CT scan, dan 3 kali MRI, dokter tidak dapat menemukan penyebab rasa sakit yang intens dan tanpa henti yang dirasakan Hana. 3 tahun kemudian, Hana dan ibunya Deon mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Deon merasa terkesan untuk meminta kelompok itu untuk mendoakan Hana. Mereka pun melakukannya, dan dengan sungguh-sungguh meminta Yahwa untuk memberkati Hana dengan kesembuhan dan menolong keluarga itu untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang Hana alami. Keesokan harinya, Deon mencari spesialis nyeri kronis. Saat mengingat kejadian itu, Deon berkata, "Sewaktu saya menelusuri lusinan nama, saya merasa dituntun untuk mengklik sebuah situs web ahli terapi fisik. Dan di web tersebut, dikatakan bahwa sang terapis telah memiliki pengalaman 50 tahun. Di web itu, Deon membaca, jika Anda ingin menghentikan rasa sakit Anda pada sumbernya, dan bukan hanya memperkuat otot di sekitarnya, kami adalah ahlinya." Dia pun kemudian segera menelpon untuk membuat janji. Di tempat itu, resepsionis menjelaskan bahwa terapis ahli fisik sudah semi pensiun dan sekarang sedang berlibur di Kepulauan San Juan. Resepsionis pun bertanya apakah Deon mau membuat janji dengan rekannya. Deon pun menolak. Dia merasa terkesan bahwa Hana perlu bertemu dengan pria yang berpengalaman 50 tahun itu. Resepsionis pun mengatakan bahwa dia akan menghubungi sang terapis dan menjelaskan situasinya kepadanya. Para pendengar, sang terapis fisik tersebut ternyata tertarik dengan kasus Hana. Dia segera menjadwalkan janji dengan dia dan mempersingkat liburannya karena Hana akan segera masuk ke universitas. Pada pertemuan tersebut, ahli terapi fisik tersebut mendengarkan Hana selama 1 jam. Lalu dia menjelaskan apa yang terjadi. Otot tendon terlepas dari tulang Anda dan robek. Jaringan yang ada di baliknya sekarang bergesekan dengan tulang dan bergerak maju mundur. Kondisinya seperti menarik simpul pada seutas benang melalui sebuah lubang jarum. Terapis tersebut mengatakan bahwa mereka bisa memperbaikinya sebelum Hana masuk ke universitas. Jadi, setiap hari selama 2 minggu berikutnya, Hana mendatangi ahli terapis fisik tersebut. Setiap hari, tingkat nyeri menurun dan Hana dapat mulai melakukan lebih banyak aktivitas. Pada akhir dari minggu kedua, Deon datang bersama Hana ke pertemuan terakhirnya dengan sang terapis karena dia ingin berterima kasih atas semua bantuannya. Sang terapis pun segera memberikan pujian kepada Yahwa. Dia berkata, "Yahwa telah memberi saya sebuah anugerah. Saya sangat senang menggunakan anugerah itu untuk membantu orang-orang." Para pendengar, hari ini lengan Hana telah pulih sepenuhnya dan dia akhirnya dapat kembali melakukan aktivitas yang dia ingin lakukan yang selama ini tidak bisa dia lakukan. Saat mengenang tahun-tahun penderitaan dan perjuangan untuk menemukan jawaban, Deon berkata, "Kami bersuka cita dan takjub akan kuasa Yahwa untuk mengubah situasi yang tampaknya tanpa harapan, dan dalam kebijaksanaan dan belas kasihannya, dia memberi kami harapan dan mengizinkan Hana untuk kembali pulih, aktif, dan hidup normal. Yahwa sedang menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Tidak ada hal yang Anda minta kepadanya yang terlalu sulit untuk dia jawab. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk dia pecahkan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Yahwa dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara.
Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ya, ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik. Saya heran mengapa saya tidak menyadari hal ini sebelumnya. Nah, Doni, saya punya pertanyaan untuk Anda. Oh ya? Secara tradisional, kita telah menggunakan roti tidak beragi dalam komuni ini. Tetapi jika roti yang digunakan Yahusua benar-benar beragi, maka haruskah kita juga menggunakan roti yang sejenis? Tidak perlu menggunakan roti beragi saat berpartisipasi dalam komuni ini hanya karena Yahusua menggunakan roti beragi. Demikian pula, jika seseorang tidak bisa mendapatkan roti tidak beragi, dia tidak seharusnya merasa bersalah karena menggunakan roti beragi. Intinya, ada pada simbolisme yang mengajarkan pelajaran rohani yang dalam bahwa Yahusua, anak domba Yahwa yang tidak berdosa, telah menjadi dosa bagi kita, sehingga kita bisa dijadikan kebenaran Yahwa di dalam dia. Titik. Itu adalah poin yang bagus. Terlalu sering kita terfokus pada detail yang tidak terlalu menentukan. Apakah itu roti beragi atau roti tidak beragi? Jika kita bisa mendapatkan roti yang tidak beragi, bukankah akan menjadi tidak hormat untuk menggunakan yang beragi? Atau haruskah kita melewatkan komuni sampai kita bisa mendapatkan roti tanpa ragi? Ini semua adalah cara setan mengalihkan kita dari apa yang benar-benar penting. Dan itu adalah Yahwa telah menyediakan keselamatan penuh dan gratis bagi semua orang yang lahir di bumi ini. Yang harus kita lakukan adalah menerima dengan iman. Kemudian, jasa darah Kristus serta jasa dari kehidupannya yang tanpa dosa akan disandangkan pada kita, dan kita dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Benar, itulah yang harus kita fokuskan. Martin Luther pernah berkata, "Setiap minggu saya mengkhotbahkan pembenaran dengan iman kepada jemaat saya, karena setiap minggu mereka melupakannya." Doni dan para pendengar, kita dibenarkan, dinyatakan benar oleh kasih karunia Yahwa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih untuk menerimanya dengan iman. Dan perbuatan kebenaran apapun yang kemudian kita lakukan adalah merupakan buah dari hasil pembenaran itu. Jadi, bukan buah itu yang memberikan kita pembenaran. Selain dari itu adalah bukan Injil Kristus. Itu adalah Injil palsu. Sangat benar. Para pendengar, akhir zaman sudah dekat. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main dengan keselamatan kita. Anda tidak bisa mendapatkannya dalam tanda kutip. Anda hanya bisa menerimanya dengan iman. Buatlah pilihan itu hari ini. Itu akan menjadi keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.